Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya selalu mengucurkan berbagai nikmat kepada kita. Maka sudah selayaknya bahkan wajib bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Kita perhatikan pada hari ini, mana yang lebih banyak kaum muslimin, terkhusus yang kumpul di masjid ataukah yang seliweran sekarang? Lewat pakai motor, mobil, lihat di jalan padat karya, lihat di jalan Gunung Ngibul. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkaruniakan kepada kita hati yang lapang, Allah yang telah menggerakkan kaki kita untuk menuju masjid ini, Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk condong ke masjid ini atau masjid-masjid yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya berhusnudzon kepada kita sekalian. Bahkan kalaulah dikatakan kita harus wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu mengucurkan nikmat kepada kita. Mungkin tadi ada yang enggak salat subuh. Bolong tadi subuh, enggak salat subuh. Tapi ternyata sampai detik ini kita masih bernafas dengan lugas. Padahal itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ma'asyiral muslimin, jadi bagaimana Ustaz di qadha nanti? Setelah sholat Jumat, sholat subuh. Dan ini tidak patut untuk dilakukan kepada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kita tidak malu kepada Rabbul Alamin ketika mau ngurus tentang permasalahan di pemerintahan, pakai KTP kita, pakai KK kita, di sana tertulis agama kita Islam, namun kemudian kita sholatnya bolong-bolong. Tidak malukah kita kepada Allah Jalla Jalaluh? Pun demikian ma'asyiral muslimin, lagi-lagi kami ulangi, walau demikian perilaku kita kepada Allah, sholat kita yang bolong-bolong sudah 5 tahun ini, 10 tahun ini, bahkan berawal dari balik kemarin, seperti itulah kualitas ibadah kita. Allah masih selalu memberikan, mengucurkan kepada kita nikmat yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi wajib kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sembunyi di dalam kamar kita, mengunci kamar kita tersebut, berduaan dengan gadget kita tutup pintunya, kita tutup jendelanya. Allah masih memberikan ruang untuk kemudian kita bisa bernafas di dalam kamar itu, padahal kita bermaksiat kepada Allah di dalam kamar itu. Ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Maka kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas satu tema sebagaimana yang sudah disebarkan. Judulnya adalah hadiah yang luar biasa. Berangkat dari mana judul itu? Terdapat pada hadis Arba'in An-Nawawiyah, pada hadis yang ke-37. Saya bacakan hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala
qala innallaha katabal hasanati wasayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilatan wa man hamma wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jangan sampai jasad kita saja yang hadir namun pikiran kita kemana. Setelah ini kita akan sibuk lagi dengan perkara dunia kita. Maka hanya bertahan mungkin paling lama 20 menit. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dengarkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah. Maksudnya di sini adalah ini hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Kata Allah, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang memiliki tekad, niat untuk melakukan sebuah kebaikan, kemudian apa ma'asyiral muslimin? Falam ya'malha. Tekad dan niat dia untuk melakukan sebuah kebaikan tersebut, dia tidak jadi untuk melakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Allah akan menulis baginya kebaikan yang sempurna. Jadi sudah berniat baik, kemudian entah apa yang menghalangi dia. Mau umroh, ternyata ditipu. Travel yang nakal, menipu para jamaahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala karena dia sudah mengambil sebab tersebut. Makanya kata para ulama adalah niat tekad yang kuat dan sudah dibarengi dengan mengambil sebab. Allah Subhanahu wa taala akan menulis bagi orang tersebut kebaikan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Sebaliknya, jikalau dia memiliki tekad yang kuat untuk melakukan sebuah kebaikan, kemudian benar-benar dia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan menyempurnakan kebaikan atau ganjaran bagi dia sebanyak 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai ila adha'afin katsirah, sampai kepada ganjaran yang tidak terhingga. Kemudian Allah melanjutkan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Perhatikan, dari kalimat inilah kami ambil judulnya, hadiah yang luar biasa. Kata Allah, barang siapa yang berniat melakukan sebuah kejelekan dan dia tidak jadi melakukannya, Allah akan sempurnakan kebaikan untuknya. Cak mana ini ceritanya? Ada tak? Ma'asyiral muslimin, saya ulangi sekali lagi, hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita. Ini pesan dari Allah Rabbul Alamin. Bagaimana ceritanya ketika ada seseorang ingin melakukan kejelekan kemudian tidak jadi melakukan kejelekan itu, justru Allah kasih balasan yang sempurna. Ada tak maling yang sudah manjat pagar rumah kita, ketahuan sama ansip,
ketahuan sama yang ronda, Pak, Bu, ini ada maling lah manjat pagar rumah ibu, bapak. Apa yang kita lakukan selaku pemilik rumah, ma'asyiral muslimin? Bawa dia ke aparat. Panggil pihak berwajib. Amanida, ayo kita gebukin nih maling. Sudah meresahkan masyarakat. Hadza huwal farqu bainal khaliq wal makhluk. Inilah perbedaan antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencaci maki orang tersebut. Tapi Allah tidak. Siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kejelekan, kemudian dia tidak jadi melakukan kejelekan tersebut, yang menghalangi dia untuk melakukan sebuah kejelekan tersebut adalah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Siapa yang tidak jadi melakukan sebuah kejelekan, yang tadinya ingin menurutkan hawa nafsunya, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut dikarenakan dia takut dengan kedudukan Allah, maka Allah akan berikan dia ganjaran berupa sorga. Kembali lagi kepada ilustrasi, ma'asyiral muslimin. Apakah kemudian orang yang tertangkap tadi manjat pagar rumah kita, bapak-bapak, masyarakat sekalian, sudah biarlah. Bapak-bapak kembalilah ke rumah masing-masing, saya mau bicara 4 mata dengan yang nak maling ini. Kemudian bicara 4 mata, kita mengatakan selaku pemilik rumah, wahai abangku, wahai kakakku, wahai adekku, saya memiliki kapling 15 kali 15. Silahkan kau tegai rumah di sana, kau hidup damai, berhentilah gawe itu, nak maling-maling. Justru dikasih hadiah, wallah 1000 banding 1 orang yang demikian. Ada orang mau nyolong, mau membegal ke rumah kita, mau menyamun, merampas harta kita dengan cara yang tidak benar, justru kita kasih hadiah, mustahil. Tidak ada manusia yang seperti itu. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengenal Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala, maka semakin timbul rasa cinta kita kepada pencipta kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Semoga yang sedikit bermanfaat. Barakallahu fikum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, para orang tuaku, adik-adikku sekalian, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengambil kesimpulan, tentu terdapat banyak faedah di dalam hadis ini. Namun salah satunya adalah di sini kita belajar jangan pernah kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena Nabi mengatakan, Allah berfirman, siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan dan tidak jadi melakukan itu, maka Allah justru sempurnakan kebaikan untuk dia. Maka kurangilah niat-niat yang tidak baik atau niat yang katek manfaatnya. Siang nongkrong, sore nongkrong, malam nongkrong sampai jam 12. Katek manfaatnya. Mending kita berniat ada pembangunan masjid, kita berniat untuk membantu, ambil sebab. Tanya kepada panitia, apa yang kurang di masjid ini? Kemudian ternyata sudah kita mau transfer, dompet kita hilang. Allah sudah sempurnakan kebaikan untuk kita. Ketimbang daripada kita selalu
berniat menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda alaihi salatu wassalam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk selalu menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, Masya Allah. Yang berbicara di sini berasal dari Tanjung Telang, pelosok. Dan saya menyaksikan di Padat Karya ini sampai Pemkot sana sudah rabe semua, banyak tempat nongkrong. Namun juga banyak tempat nongkrong yang bermanfaat. Ada masjid, ada tempat diadakan majelis ilmu. Tergantung kita nongkrongnya kemana. Maka tongkrongan-tongkrongan kita itu, waktu yang kita habiskan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kafe, ada yang dan lain sebagainya. Banyak tempat nongkrong. Mungkin 10 tahun ke depan Prabu Muli ini akan sama halnya dengan kota Palembang. Namun disitulah kita untuk dituntut oleh Allah. Di dalam agama kita sebagai orang yang beriman, kita akan ditanyai nanti di hadapan Allah tentang waktu kita. Kita sudah habiskan untuk apa waktu tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wasiat yang tadi sempat saya singgung di awal khutbah. Jangan sampai ya di KTP kita tertulis Islam tapi tidak sholat. Jangan sampai. Wak-wakku, mamang-mamangku, adik-adikku sekalian, jangan sampai. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke Kapolres, bahkan mungkin ke Kapolda. Kita bangga dengan KTP bertuliskan Islam, tapi isinya adalah bolong sholatnya. Ngurus ke RT, ke RW, minta bantuan, mengaku sebagai orang gak mampu. Kita gunakan selalu KTP tersebut, tertulis di sana Islam, tapi kita ada sholat. Saya singgung sekali lagi, mungkin subuh tadi tidak sholat. Berhentilah, mulai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang yang Islam, orang beriman, jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Demi Allah, kalau pada hari ini, kalau pada bulan ini adalah bulan Ramadan, kemudian kita mau safar ke Palembang, kita mau safar ke Lampung, kita mau safar bepergian ke Jawa, walaupun bulan ini adalah bulan Ramadan, kita boleh tidak puasa, namun tidak boleh tidak sholat. Tidak boleh. Hatta dia koma di rumah sakit sampai sebulan, ketika dia sadar, wajib untuk mengkodok sholatnya. Saking tidak bolehnya kita meninggalkan sholat. Lalu bagaimana tatkala kita memiliki jiwa raga yang sehat walafiat, harta yang berkecukupan, kok kita lupa dengan sholat, ma'asyiral muslimin? Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi, wabillahi taufik. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah mendahului kita di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Rabb lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.